Berikut adalah tugas dan ujian akhir semester pada mata kuliah Business Communication pada PT Proteksi Kebakaran Nasional yang bisa kita sebut PKN, dengan tugas observasi dan presentasi dengan saya, Friska Yuna Lolita. Daftar isi, struktur laporan. Pertama, ada profil singkat perusahaan, alamat, kontak, dan gambaran umum PKN. 2. Struktur organisasi, hierarki dan pembagian divisi PKN. 3. Ada gambaran pola komunikasi, alur komunikasi, inspeksi, SKK atau RKK, serta FSM training. 4. Ada hasil analisa, temuan utama dan rekomendasi peningkatan. 5. Kesimpulan dan saran, kesimpulan umum dan saran strategis. Dan selanjutnya 6. Lampiran dokumentasi pendukung observasi. Baik, profil perusahaan PT Proteksi Kebakaran Nasional. Alur operasional komunikasi saat ini cukup kuat dan andal, didukung oleh data dan analisis yang terperinci. Namun koordinasi dengan pihak eksternal, terutama dalam hal saluran umpan balik, feedback loop, masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif. Diperlukan peningkatan dalam aspek kecepatan pelaporan serta penguatan strategis pelaporan terpadu yang didukung oleh visualisasi data yang baik. Berikut ada alamat, kontak, dan website yang bisa kita lihat di layar. Selanjutnya adalah struktur organisasi, hierarki organisasi PKN. PKN beroperasi di bawah Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan 2 wing utama, yaitu Wing Teknik Inovasi dan Wing Pendukung. Dengan Wing Teknik dan Inovasi ada Departemen Peralatan Teknik, Departemen Instrumen Presisi, dan Divisi Riset Teknik dan Standar. Untuk Wing Pendukung, berikut bagian keuangan dan umum, bagian HRD, bagian divisi pemasaran, dan divisi logistik, operasional, dan rantai pasok. Pola komunikasi, alur komunikasi, inspeksi SKK dan RKK. Inspeksi, pertama, permintaan inspeksi oleh klien, building owner atau HSE. Kedua, work order dan dokumen gedung, tim sales dan project admin. 3. Pengujian sistem bersama tim teknis atau maintenance klien. 4. Pendampingan inspeksi bersama. 5. Koordinasi lapangan dan temuan kerusakan. Selanjutnya, 6. Laporan hasil audit dan rekomendasi teknik B2B. SKK dan RKK. 1. Penyerahan dokumen teknis dan legalitas gedung oleh klien. 2. Pengajuan berkas dan koordinasi jadwal sidang, tim legal dan teknikal. 3. Pendampingan inspeksi bersama Dinas Damkar atau pemerintah daerah. 3. Pola alur komunikasi. Alur komunikasi FSM training. Yang pertama, pendaftaran dan analisis kebutuhan. Jadi klien, perusahaan atau peserta FSM, sosialisasi dan edukasi. 2. Kurikulum jadwal dan konfirmasi instruktur, tim training dan event bersama instruktur ahli atau praktisi. 3. Uji sertifikasi, pelaksanaan ujian kompetensi. 4. Sertifikasi kompetensi, penerbitan sertifikat Kemenaker atau BNSP. 4. Hasil analis sistem komunikasi terintegrasi PKN.
Laporan ini menyajikan hasil analisis menyeluruh terhadap saluran komunikasi internal dan eksternal PKN. Metodologi mencakup survei kepuasan karyawan, komunikasi, dan wawancara mendalam dengan tim. Temuan ini memberikan wawasan tentang efisiensi arus, informasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan strategis. Berikut sistem komunikasi terintegrasi PKN. Pertama, komunikasi vertikal, hierarki, operasional dan teknik, administrasi dan pelatihan. Selanjutnya, klien dan pemangku kepentingan. Komunikasi eksternal, partner, komunikasi horizontal, lintas fungsi, administrasi, admin HR, pelatihan, dan pelaporan dan feedback loop. Selanjutnya, temuan utama dan rekomendasi. Temuan utama, komunikasi teknis sangat efisien, feedback loop eksternal masih perlu diperkuat. Pelatihan komunikatif, dan pola hierarki cenderung lebih formal. Rekomendasi peningkatan, pertama, digitalisasi pelaporan, optimalkan sistem pelaporan digital real time. Selanjutnya, peningkatan pelatihan komunikasi, tingkatkan keterampilan komunikasi, teknis, dan koordinasi antar divisi. Dan yang terakhir, penguatan saluran feedback internal, yaitu perkuat mekanisme umpan balik sebagai umpan balik lintas fungsi. 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan umum dan saran strategis. Alur operasional komunikasi saat ini cukup kuat dan andal, didukung oleh data analisis yang terperinci. Namun koordinasi dengan pihak eksternal, terutama dalam saluran umpan balik, masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif. Diperlukan peningkatan dalam aspek kecepatan pelaporan serta penguatan strategi pelaporan terpadu yang didukung oleh visualisasi data yang baik. 1. Digitalisasi pelaporan cepat. Optimalkan respon cepat dengan sistem pelaporan digital real time. 2. Penguatan komunikasi eksternal. Implementasikan survei kepuasan klien berkala dan saluran feedback terdedikasi. 3. Ada pelatihan komunikasi tim. Tingkatkan keterampilan komunikasi teknis dan koordinasi antar divisi. Dan yang keempat, ada integrasi sistem kebakaran. Pastikan alur informasi keselamatan terintegrasi penuh. Berikut adalah lampiran dokumentasi observasi. Dokumentasi kegiatan observasi dan presentasi di tim PKN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.